what you are. There's an answer if you reach into your soul, and the sorrow that you know will melt away. And then a hero comes along with the strength to carry on, and you cast your fears aside, and you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you'll finally see the truth that a hero lies in you. Bapak dan Ibu sekalian, telah kita dengarkan bersama-sama lagu Hero by Mariah Carey yang tadi di cover oleh rekan host saya pada pagi hari ini. Kita sambut Kak Esther Sulistina. Sudah bergabung bersama kita ya? Ya. Selamat pagi Kak Esther. Selamat pagi rekan saya hari ini Mas Didi. Selamat pagi Bapak Ibu, para tamu panelis, Pak Nur Fadli dan juga rekan-rekan alumni sekalian. Oke. Baik, nah penggalan lagu tadi yang saya nyanyikan memang populer dengan maknanya yang sangat mendalam. Bagi yang mendengarnya mungkin sudah banyak yang merasakan motivasi makna dari lagu tersebut. Dan itu pula yang kita harapkan kita bawa ke dalam acara hari ini. Semoga bisa memotivasi kita semua yang ada di dalam acara hari ini. Karena sadar atau tidak sadar, cepat atau lambat, pada saatnya nanti kita semua akan menemukan that there's a hero lies in each one of us. Betul? Betul sekali. Dan Kak Esther, setahu saya lagu itu juga menjadi, apa istilahnya itu ya? Kalau lagu atau film itu ada OST, kalau ini menjadi theme songnya ya, untuk Paralimpik ya. Iya, betul. Jadi harapannya teman-teman di tengah keterbatasan yang ada, di tengah kondisi apapun yang, apa bahasa kerennya, menghimpit teman-teman semua itu tetap dapat untuk menemukan sisi hero dalam diri masing-masing. Iya. Gitu ya? Kira-kira begitu pesan dari lagu yang kita jadikan theme song hari ini. Oke, terima kasih Kak Esther lagunya ya, cukup menyegarkan untuk mengawali acara kita di pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman semua, mari kita menginjak ke acara kita selanjutnya, itu Inspiring Session. Tentu semuanya masih semangat ya, karena ini akan ada cerita inspiratif. Temanya apa tadi Kak Esther? Yang temanya adalah cahaya dari lereng Argopuro. Di manakah lereng Argopuro? Mungkin pada penasaran ya lereng Argopuro tuh di mana gitu ya. Iya, padahal saya pun juga belum lama taunya. Baik, tapi sebelum kita jawab atau barangkali untuk menjawab pertanyaan di manakah lereng Argopuro tadi itu, kita simak video profil dari narasumber kita. Ya, mari teman-teman kita saksikan dulu video profil dari narasumber kita hari ini, yaitu Pak Nur Fadli, atau nanti mungkin kita akan panggil Mas aja ya. Karena panggil Mas aja ya? Iya, kayaknya masih muda ya. Iya, seperti kakak gitu. Ya. Mari kita saksikan bersama-sama video profil dari Pak Nur Fadli.
Seperti apa sih beliau? Saya mengenal Pak Fadli ini kan sejak 2001 memang dalam keadaan yang serba nekat. Kuliah nekat, kesana kemari nekat. Duit nggak punya? Iya, jelas. Jelas. Jadi yang ditanamkan pertama oleh beliau, senang dulu sekolah. Terus terang kalau di wilayah saya, usia saya dulu, umur 11 tahun, 12 tahun, masih senang-senangnya sekolah, itu ada yang sudah kerja. Tapi yang beliau tanamkan untuk saya pribadi, memang pertama harus bahagia dulu di sekolah, harus senang dulu. Kalau kalian sudah senang sekolah, muncul yang namanya semangat. Jadi secara tidak langsung beliau sudah menularkan karakternya sedikit demi sedikit ke karena di sini gratis semua, tak usah bayar. Anak saya yang pertama sampai nomor 2 tak pernah dipintain uang, tak pernah minta uang. Ya bersyukur alhamdulillah dengan adanya Pak Fadli berdikari sendiri dan membangun sekolah ini sendiri. Kemandirian dan kerja keras berhasil membawanya menjadi lulusan terbaik Fakultas Hukum Universitas Islam Jember tahun 2005. Gelar sarjana hukum yang melekat pada dirinya tak lantas membuatnya puas. Pada tahun 2010, Nur Fadli berhasil menyandang gelar sarjana pendidikan olahraga di Universitas PGRI Banyuwangi. Dukungan sang istri terus mengalir agar kesuksesannya di dunia pendidikan tak terhenti. Mudah-mudahan bisa selalu membantu orang yang membutuhkan, itu saja sih. Menurut saya Pak Fadli itu baik, orangnya baik. Dia suka menolong saya kalau saya sudah kesusahan. Saya berterima kasih sama Pak Fadli. Sangat-sangat mendukung karena saya juga orang pendidikan, ngerti lah ya, masih nyambung hal-hal kayak gitu yang pendidikan. Ya sangat mendukung sekali karena memang itu kan baik sih. Membantu orang, apalagi di tempat-tempat terpencil kan seperti mereka akses untuk pendidikan juga susah kan gitu. Kalau kita ngukur tentang masalah materi, kita nggak akan jadi datang ke sini. Karena apa? Di sini bukan tempatnya cari kayak itu. Karena apa? Di sini itu juga gurunya datang itu sudah senang. Saya juga punya cita-cita yaitu ingin punya perguruan tinggi sendiri. Yang dikhususkan untuk orang-orang yang tidak mampu. Ya, karena sekarang dilihat orang mau biaya sekolah kan karena biayanya mahal. Jadi cita-cita saya sendiri bahwa saya ingin kalau ada anak yang nggak mampu, saya akan kuliahkan. Sampai kapan Bapak akan bergelut di dunia pendidikan? Sampai akhir hayat kayaknya. Sampai akhir hayat saya. Baik, telah kita saksikan sama-sama ya teman-teman dan seluruh peserta tadi video profil singkat dari Bapak Nur Fadli, atau langsung aja lah ya saya panggil Mas Nur Fadli. Mas Nur Fadli. Oke. Kita sapa dulu boleh Mas Didi, selamat siang. Selamat siang Mas Fadli. Selamat siang Mbak. Oke, baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik Mbak. Baik-baik. Sehat, iya puji syukur kalau begitu. Oke, Mas Fadli, kita panggil Mas Fadli ya. Gak apa-apa. Ya. Ini Mas Fadli kebetulan sudah mengikuti kegiatan dari jam berapa tadi Mas? Dari awal ya Mas ya? Dari awal, mengikuti dari upacara Ibu Menteri tadi. Oh gitu. Iya. Foto Luar juga biasa ya, enggak? berarti heronya. Iya. Heroik banget sih Kak. Iya. Oke. Mas Fadli, kita mulai aja talk show kita hari ini ya, sharingnya inspiring session yang akan disampaikan oleh Mas Fadli hari ini. Oke, jadi tadi kita udah lihat nih Mas Fadli, video profilnya Mas Fadli tentang kisah sedikit mungkin ya, sedikit background kisah hidup Mas Fadli dulu di Jember, lalu apa saja semua yang sudah Mas Fadli capai sampai saat ini. Boleh di-share ke kita lebih jauh Mas Fadli tentang mungkin sedikit latar belakang Mas Fadli yang kalau saya tidak salah sempat juga menjadi pemulung gitu ya, lalu juga dengan background pendidikan serta motivasinya Mas Fadli dengan apa yang Mas Fadli lakukan selama ini. Begitu Mas Fadli, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Nur. Kerjaan kami adalah seorang pendidik di daerah-daerah terpencil, di mana di Jember khususnya di daerah terpencil itu makan menyampaikan. Oleh karena itu saya dirikan dari sekolah yang dari sekolahnya itu sekolah PAUD, TK sampai SMA. Pas pada tanggal 10 November ini kami diberi kesempatan bisa berbagi. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Anies Said Basalamah dan juga Bapak Prima Baskara dan juga Bapak Ronald Silaban. Kami bisa berbagi di acara ini. Di sini kami selaku aktivis pendidikan yang ada di Jember, kami bergerak di dunia pendidikan start mulai tahun 2001 hingga kini. Jadi pada dasarnya kita itu seorang yang punya background masa lalu seperti saya, yaitu masa lalu yang nggak bagus Pak ya. Dimana kami awalnya adalah seorang pemulung, pernah jadi pemulung juga, dan juga itu sebagai pedagang asongan juga. Jadi kalau kita ngomong masalah prihatin, kami lebih peduli terhadap orang-orang yang mana tersebut khususnya pinggiran. Kami harus lebih peduli karena di sana pendidikan itu sangat butuh sekali. Kami di sini mendirikan pendidikan khususnya di Jember juga dibantu oleh teman-teman kami yaitu yang peduli. Jelas kami mendirikan pendidikan itu di bawah Dinas Pendidikan, dan Dinas Pendidikan pun dalam hal ini tidak pernah support terhadap kami. Karena kami di sini mendirikan sekolah yang awalnya sekolah itu ilegal kalau kita ngomong orang Jember itu. Jadi sekolahnya itu tanpa ijazah awalnya. Jadi kami selaku orang yang peduli terhadap sesama, yaitu di daerah-daerah pinggiran, kami mendirikan beberapa sekolah ini. Dan juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan, terutama rekan-rekan dari Asosiasi Notaris Jember, rekan-rekan Himpunan Pengusaha Muda Jember, dan juga Asosiasi Advokat Jember. Malah yang banyak mensupport kami di dunia pendidikan ini yaitu dari beliau-beliau yang peduli terhadap kami. Kalau ngomong tentang masalah pendidikan itu, ternyata masih banyak sekali yang membutuhkan orang-orang yang peduli. Di antaranya mereka itu peduli terhadap nasib anak bangsa. Kalau kita ngomong masa di Hari Pahlawan ini, seharusnya kita itu banyak memperhatikan dan memperhatikan nasib seorang guru, terutama guru-guru yang ada di Indonesia. Oleh karena itu kepada Bapak pejabat khususnya yang ada di Dinas Pendidikan lebih perhatian lagi terhadap nasib-nasib guru yang ada di pinggiran. Itulah sementara yang di dunia pendidikan. Juga cerita kami awalnya sudah kita katakan bahwa kami di sini bukan mendirikan pendidikan itu bukan karena katanya Bapak Prima, bukan karena ada duit. Ya, jadi kita mendirikan lembaga itu bukan karena ada duit, tetapi kita punya kesempatan dan kita punya giroh untuk kecerdasan bangsa, itu aja. Jadi kalau kita ngomong masalah pendidikan sekarang, jadi kalau kita ngomong pendidikan sekarang, kebanyakan orang dinas pendidikan itu
hanya lebih menitik beratkan kepada hal-hal di mana mereka itu hanya angka-angka saja, di mana dinas pendidikan hanya mengatakan bahwa tingkat daripada buta huruf di Indonesia, khususnya Jember, ini ternyata masih besar sekali. Oleh karena itu, saya selaku aktivis pendidikan di sini mendirikan dari 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Panti, Sukorambi, dan Patrang. Jadi di sini kami mendirikan sekolah, itu pun awalnya kami itu tidak disupport oleh daerah ataupun pusat. Jadi kami mendirikan sekolah itu karena kami juga disupport oleh teman-teman kami, sehingga kami bisa berbuat di sini, berbuat untuk rakyat Indonesia, khususnya daerah pinggiran. Kami bisa berbuat dengan mendirikan dari sekolah-sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Itu. Jadi di Hari Pahlawan ini saya sangat bangga sekali bisa bertatap muka dengan alumni-alumni dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jadi kalau kita ngomong masalah berbuat kepada negara, kita itu negara itu menunggu kepada para pemudanya aslinya untuk berbuat, memberikan sumbangsi kepada kehidupan penerus, khususnya anak-anak yang masih usia sekolah. Itu. Dan juga saya mendirikan sekolah ini juga khususnya di daerah pinggiran, tidak ada lain hanya untuk membantu negara untuk apa? Istilahnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan kami awalnya mendirikan lembaga ini, beberapa lembaga, itu pun apa dengan bantuan orang-orang di luar dinas pendidikan. Sekian dulu Mas dari saya. Oke, luar biasa banget ya. Tapi ngomong-ngomong tadi sudah terjawab ya, di manakah lereng Argopuro gitu ya? Iya, Di Jember jawabannya ya. Ya, di Jember. Lereng Argopuro itu di Jember. Oke. Saya sudah terbayang sulitnya seperti apa ketika tadi Mas Fadli bilang tidak mendapat dukungan loh dari Dinas Pendidikan. Bagaimana, nanti kita akan tanya lebih lanjut ya, bagaimana beliau struggle sampai akhirnya sekarang sudah legal gitu. Dan sudah ada berapa sekolahan tadi ya? Ada 5 ya? Iya. Sekolah yang berdiri. Tahu saya gitu. Ada 5 sekolah, 10 dengan yang sama teman-teman saya, yang 5 itu pure dari saya pribadi, dari usaha saya juga teman-teman yang ada di Jember, terutama Asosiasi Notaris Jember. Tuh. Semakin saya sebenarnya kagum gitu ya. Cuma Mas Nur, kalau boleh saya tanya, saya ini penasaran nih, kepo nih ya dengan apa ya. Kalau tadi istri kan sudah memberikan tanggapan gitu ya. Nah, saya penasaran ini barangkali bisa sedikit disampaikan ke kami, ke teman-teman yang ada di sini gitu yang bergabung di Zoom ini. Awal mulanya dulu seperti apa sih Mas? Tadi di video sudah ada sedikit ya, tapi barangkali lebih afdol kalau Mas Nur sampaikan langsung. Jadi awal mula merintis sekolahnya gimana, lalu tanggapan dari warga serta keluarga gitu. Tidak hanya istri ya. Baik. Tantangan terberatnya apa gitu Mas? Baik, terima kasih. Ya Mas, semoga. Kita mendirikan sekolah di pinggir itu intinya tidak gampang. Kita datang ke daerah pelosok, tidak serta-merta masyarakat itu langsung menerima kita, Mas ya. Tetapi kita datang ke sana itu harus mempelajari apa karakteristik masyarakat yang ada di pinggiran. Jadi tidak cukup kalau kita ngomong masalah akademik saja, meskipun strata pendidikannya itu meskipun S2 belum tentu kalau kita kirim ke daerah pinggiran suatu pendidikan itu akan berhasil, karena di sana itu harus ada yang namanya personal approach terhadap orang-orang yang ada di pinggiran. Jadi karakteristiknya itu tidak sama antara kecamatan satu dengan kecamatan yang lain. Jadi untuk awalnya kita selaku aktivis pendidikan di sini ngomong kepada keluarga kami, yaitu istri kami, ternyata menjadi seorang aktivis pendidikan itu tidak gampang, harus sama antara suami dan istri.
Jadi kalau sudah berkeluarga seperti ini, pendidikan itu tidak akan berhasil apabila antara suami istri itu tidak saling mendukung, gitu Mas. Jadi contohnya suaminya itu semangat, tetapi istrinya tidak mendukung, insya Allah yang namanya pendidikan itu tidak akan bisa berjalan, karena yang dikeluarkan oleh keluarga kita itu adalah keuangan, sudah tentu. Yang namanya perempuan kalau keuangannya itu diotak-atik maka akan jelek aja lah. Ini Kak Esther sebenarnya bisa relate ini ya terkait keuangan. Oh iya, bisa. Mohon maaf, sebentar ada kesalahan teknis. Ya. Oke. Ya, silakan dilanjut. Atau sudah cukup dulu? Itu dulu sementara itu, Pak. Mengenai tentang keluarga itu harus ditata dulu ya. Tadi menarik Kak Esther. Yang disampaikan Mas Nur Tafadli tadi menyinggung salah satunya kalau di Kementerian Keuangan kami ada satu kompetensi sosial kultural, Mas. Ya. Jadi memang perlu pendekatan khusus ya untuk bisa kemudian Mas Nur mampu mendirikan sekolah-sekolah di daerah-daerah tertentu gitu ya. Iya. Dan itu Mas erat sekali antara korelasinya antara hukum adat dengan kita itu mendirikan suatu lembaga kalau di pinggiran. Tidak sama dengan kita mendirikan sekolah di pinggir kota yang sudah notabene itu orang-orangnya sudah maju, begitu Mas. Oke, baik. Siap. Berarti tadi dapat disimpulkan ya bahwa yang paling penting adalah terhadap niatnya Mas Nur yang sangat besar ini adalah adanya support system. Ya, support system dari dukungan dari istri yang begitu besar sehingga bisa menjalankan niat mulia untuk menjadi aktivis pendidikan ini, betul ya Pak ya? Mas, tadi udah mau bilang Mas, sekarang Pak lagi. Jadi sementara tantangan awal yang paling berat adalah itu tadi ya, masalah kultural ya. Bagaimana bisa mendekatkan, mengajak untuk mau sekolah gitu ya Pak, benar ya? Atau apakah itu mungkin ada hubungannya dengan, observasi saya mengatakan adanya kurikulum bahagia yang dibuat oleh Mas Nur Fadli. Boleh diceritakan filosofinya seperti apa? Kurikulum bahagia sendiri ini tuh seperti apa? Baik Mbak, yang namanya kurikulum itu saya buat sendiri di sekolah kami, namanya itu kurikulum bahagia. Jadi di tingkat sekolah dasar kami itu sekolahnya kok namanya di kurikulum bahagia. Saya pernah kecil juga dulu. Sampean juga pernah kecil juga dulu kan ya Mbak? Iya, tentu saja. Ya, kalau kita dikasih contohnya dikasih PR tiap hari, disuruh ngerjakan PR tiap hari. Kira-kira kalau orang pinggiran itu kebanyakan tidak sekolah, Mbak. Oleh karena itu saya ciptakan di sana sekolah itu senang dulu, ya. Senang, muridnya datang ke sekolah senang, datang ke sekolah tidak ketakutan dengan yang namanya PR, dengan pelajaran. Maka kami membuat kurikulum, di mana kurikulumnya ini sekolahnya itu hanya 3 jam. Jadi sekolah itu tidak perlu lama menurut saya. Karena saya mulai hidup tidak pernah sekolah itu sekolah yang bagus. Jadi sekolah saya itu sejak dulu itu sekolah di pinggiran. SMP, SD, SMA di pinggir semua. Jadi saya merasakan betul gimana supaya anak pinggir itu, anak pinggiran, anak kampung itu bisa sekolah dengan senang. Makanya saya cetuskan kurikulum yang saya buat yaitu kurikulum bahagia, di mana sekolahnya itu banyak di luar dan juga mereka itu supaya menanggulangi tidak malas untuk datang ke sekolah. Itu Mbak. Oke, baik. Memang seperti itu ya. Kebanyakan juga pendidikan anak usia dini zaman sekarang juga sudah mulai seperti itu ya. Menghindari adanya PR, bagaimana happy. Ini menarik dulu. nih karena semalam saya baru aja baca satu artikel pendek barangkali ya yang menyinggung mengenai masalah PR bagi anak-anak nih Mas. Jadi ada yang berpendapat bahwa ketika anak sekolah itu diberikan banyak PR, banyak penugasan itu maka ada asumsi bahwa anak tersebut akan menjadi lebih pintar gitu. Nah, ternyata belum tentu juga karena merupakan faktor bahagia gitu ya.
Karena anak-anak juga perlu bermain ya Mas Nur ya. Iya betul. Intinya ada di karakter semua hidup itu Mas. Jadi ada di masalah karakter aja, karakter anak. Jadi sekolah itu intinya tidak usah terlalu lama, bosan kalau anak kampung itu. Gitu Mas. Baik, sekaligus mengingatkan ini bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman alumni yang ingin menyampaikan pertanyaan, bisa nanti di chat box untuk kami sampaikan, atau sekiranya mau menanyakan langsung via Zoom juga sepertinya memungkinkan gitu ya. Jadi silakan nanti kami diinformasikan sekiranya ada pertanyaan Kak Esther ya. Ya, betul sekali. Oke, Mas Didi mau lanjut bertanya sebelum nanti saya juga? Oke, banyak banget pertanyaannya. Sudah disiapkan. Mas Nur, saya itu sebenarnya orangnya cukup mudah terharu dan terkagum-kagum pada seseorang gitu ya. Dan ketika saya lihat video Mas Nur Fadli kemarin sore gitu ya, itu saya melihat begitu besar, begitu tulus ikhlas upaya yang disampaikan Mas Nur Fadli untuk mampu membiayai sekolah gratis yang didirikan Mas Nur gitu ya. Tadi saya pikir cuma 5, ternyata lebih dari itu ya, termasuk yang dikelola bersama rekan-rekan yang ada gitu. Nah, tadi juga sempat disinggung nih mengenai pembiayaan gitu ya, karena dari berbagai sisi maka akan sangat terkait dengan keluarga, terutama istri. Nah, kalau boleh tahu nih Mas Nur, ini kalau istrinya berkomentar pasti senyum-senyum nih jangan-jangan di samping Mas Nur. Kalau boleh tahu Mas Nur mengenai pembiayaan dari segala hal yang Mas Nur Fadli lakukan, dari tadi mohon izin maaf menjadi pemulung, menjadi pedagang kaki lima, menjual kambing dan sebagainya. Bagaimana mengatur keuangannya itu gimana itu Mas? Ini jadi agak teknis ya. Intinya kalau kebutuhan sekolah itu kan punya kebutuhan Mas ya. Contohnya seperti gaji guru. Kalau kita ngomong gaji sudah kan kemana-mana itu kan. Kalau sekolah kita itu kan sekolahnya kalau awal-awalnya itu kan tidak dibantu oleh negara. Bos itu tidak ada. Kok bos sekolahnya aja ilegal ya? Jadi kami bisa survei di sini juga dibantu teman-teman dan juga badan usaha milik sekolah kami itu juga berjalan. Kami juga di sini punya peternakan sedikit, tetapi dengan peternakan yang ada kami bisa survei terhadap gaji guru awalnya. Jadi kalau kita ngomong sekarang, jadi sekolah kami itu bisa survei juga dengan bantuan operasional sekolah. Sedangkan bantuan operasional sekolah sendiri itu pun menurut banyaknya murid gitu Mas ya. Jadi kalau di pinggiran paling enggak satu kelas itu enggak banyak. Satu kelas itu sekitar 10 orang, 12 orang gitu. Jadi untuk bos itu ya cukup untuk gaji gurunya. Alhamdulillah sekarang itu sudah bisa. Gitu. Oke, alhamdulillah ya. Jadi benar-benar muter otak nih, agar roda sekolah bisa tetap berputar, termasuk juga roda keluarga ya. Iya betul. Bagaimana awalnya mungkin pasti mau nggak mau ada menyentuh sisi keuangan keluarga ya kan. Jelas Setelah Pak. itu baru, iya. Setelah itu baru mencari daya yang lain, kemana menjual apa, lalu merangkul teman-teman, begitu ya Mas Nur ya. Teman-teman yang peduli terhadap kami itu kami kasih kabar gitu. Dari sana itu juga karena backgroundnya kami adalah seorang sarjana hukum bukan sarjana pendidikan awalnya itu. Iya. Itu juga tadi yang membuat saya penasaran. Lulusnya sarjana hukum, lalu kemudian membuat sekolah, gitu. Berarti sekarang, ya maaf. Ya. Oke, boleh saya lanjut? Iya, monggo. Oke. Jadi, Aduh, saya jadi lupa nih. Apa ya tadi ya? Saya mau tanya apa ya? Pembiayaan. Pembiayaan. Oke, saya skip dulu. Nah, yang ini. Tadi yang membuat saya penasaran juga, Mas Nur Fadli, sekolah ya. Kan awalnya itu ilegal. Sekarang sudah legal, sudah dapat ijazah ya. Akreditasi semua sudah. Nah, boleh dijelaskan bagaimana proses dari mulai itu tadi masih ilegal, pada akhirnya bisa menjadi legal, dan dari awal bagaimana bisa mengajak guru-guru untuk mau ikut mengajar di sekolah yang ibaratnya belum resmi ini, gitu. Bagaimana supaya bisa terus berlangsung sampai sekarang? Kira-kira gitu. Silakan Mas Fadli. Baik Mbak.
awalnya kita yang direkrut itu adalah teman-teman kami, junior-junior kami yang notabene itu di pecinta alam, Pak. Di pecinta alam. Ya, jadi kami ngajarnya di sana tidak tiap hari, gantian. Oleh karena itu kami bisa merekrut guru dan juga kami bisa ngasih solusi gurunya itu dibuatkan usaha gitu Pak, usaha-usaha sampingan selain kuliah dan juga ngajar mereka itu dikasih usaha sampingan gitu Pak. Oke. Untuk ngajarnya itu supaya tenang dan mereka itu tidak meminta lebih dari sekolah, sedangkan sekolah tidak bisa ngasih lebih gitu Pak. Tuh. Itulah. Oke. Yang kedua apa tadi? Yang kedua, bagaimana akhirnya bisa diterima atau bisa mengajukan akreditasi sehingga bisa menjadi sekolah resmi? Ya, begini Pak. Jadi aturannya di Kemenak. Jadi sekolah kami itu di bawah Kemenak, kebanyakan di bawah Kementerian Agama. Jadi syaratnya untuk akreditasi itu kan harus satu punya gedung, ya, punya gedung sendiri. Yang kedua, muridnya sudah memenuhi syarat. Nah, oleh karena itu saya lambat laun, saya urusi yang namanya akreditasi itu. Jadi akreditasi itu bisa terpenuhi apabila syarat-syaratnya itu harus terpenuhi beberapa poin. Itu diantaranya ada masalah kurikulum, masalah keuangan, manajemen di sana, dan juga itu ditanyakan oleh asesornya. Nah, itu. Jadi kalau kami datang ke sekolah kami, asesor itu banyak ketawa, Mbak. Karena apa di sana itu WC-nya ada ke sungai itu. Jadi kalau kita ngomong masalah akreditasi lucu sekali di sana itu. Tetapi tetap saya bilang ke asesornya, saya tidak mau minta nilai A atau B, tetapi saya minta kami bisa ujian sendiri meskipun dapat C, gitu Mbak. Jadi tidak memaksa kami. Intinya kami di pinggiran itu hanya ikut membantu mencerdaskan kehidupan bangsa gitu aja. Oke, baik, saya ngerti sekarang. Karena tadi dalam bayangan saya, kan sekolahnya Mas Nur ini awal-awal hanya 3 jam, terus sepertinya kurikulumnya masih agak fleksibel gitu. Nah, jadi bagaimana sampai akhirnya bisa jadi seperti sekolah pada umumnya. Dan Ternyata diakreditasi gitu ya. Iya. Ternyata memang terus diurus ya, terus dikejar juga gitu ya Mas Nur ya. Baik. Nah, Kak Esther. Iya. Sepertinya ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan yang bergabung via Zoom gitu ya. Iya betul, sudah lumayan ya ada beberapa pertanyaan. Ada berapa puluh pertanyaan ini ya. Monggo. Yang kita rangkum menjadi, ada 3 pertanyaan nih Mas Nur. Ya. Yang pertama ini dari Mas Ahmad Fuad Syakir ya. Ini dari BPK sepertinya. Dan kita undang secara langsung barangkali untuk Pak Ahmad Fuad Syakir bergabung bersama kita. Oh sudah. Baik, silahkan Pak Ahmad Fuad Syakir untuk menyampaikan langsung pertanyaannya kepada Mas Nur Fadli. Monggo Mas, silakan. Ya. Iya, terima kasih Mbak host dan Mas host yang luar biasa membawakan acara ini. Kemudian, ya saya tadi kepikiran beberapa pertanyaan, cuman dalam perjalanan kok sudah ditanyakan teman-teman gitu ya, dan sudah terjawab gitu. Namun rasanya untuk pertama, saya perlu, secara pribadi saya perlu menyampaikan terima kasih ke Mas Nur Fadli gitu ya, yang atas upayanya, usahanya, kemudian memberikan manfaat yang luar biasa kepada masyarakat sekitar gitu ya. Dan saya mendoakan mudah-mudahan Mas Nur Fadli sekeluarga diberikan kesehatan untuk penuh berkah dan memberikan manfaat yang lebih banyak. Nah, ada pertanyaan nih Mas Nur Fadli dari saya. Jadi pertama terkait dengan jenjang pendidikan. Nah, jenjang pendidikan ini yang ada di sekolah Mas Nur Fadli ini sampai apakah? Dari SD sampai SMP sampai SMA atau seperti apa? Itu pertama. Nah, kemudian yang kedua, tentunya salah satu cita-cita dari pendiri sekolah kan tentunya nanti anak-anak didiknya nanti bisa diterima di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, kemudian dalam hal ini bagaimana respon atau penerimaan lembaga pendidikan di sekitar tempat
tempat sekolah ini didirikan atau di kota mana tadi? Di kota Jember ya. Jember. Terkait dengan lulusan sekolah yang Mas Nur Fadli dirikan. Mungkin sementara itu saja, dan sekali lagi terima kasih Mas Nur Fadli, mudah-mudahan sehat selalu ya, barokah selalu. Amin. Amin. Terima kasih. Baik, Mas Nur Fadli, kita persilakan untuk pertanyaan berikutnya, biar sekalian atau mau langsung jawab dulu, Mas? Iya, baik. Saya jawab yang pertama mengenai jenjangnya itu, kami di bawah Kemenak itu yang pertama dari sekolah RA atau kalau dinas pendidikan PAUD, MI, MTS juga Aliyah. Dan juga yang terakhir ini saya juga dirikan lagi di tahun 2020 ini sekolah entrepreneur dan sekolah konservasi yang harus berdiri di tahun 2020 ini. Kami sekarang ini lagi membangun 2 sekolah. Sekolah entrepreneur dan juga sekolah yang berkaitan dengan tanaman-tanaman yang ada di lereng selatan Argopuro yang sudah mulai punah. Ya, itu. Jadi yang untuk jenjangnya itu jenjang tingkat RA sampai Aliyah. Itu, Mas. Yang kedua dengan pertanyaan sampean yaitu dengan pendidikan-pendidikan yang selanjutnya. Sekolah kami itu bisa diterima di mana saja, Mas ya. Diterima di SMP negeri, tergantung mereka itu orang tuanya mau nggak ditaruh di sekolah yang notabene sekolah negeri. Tuh. Dan juga SMA-nya ada yang sekolah SMA negeri. Bahkan perguruan tingginya pun itu pun perguruan tinggi negeri. Semuanya aman-aman selalu karena kami sudah melegalkan lembaga-lembaga kami dan meskipun awalnya itu masih nginduk ke lembaganya orang lain, Mas. Begitu, Mas. Jadi lembaga kami itu bisa diterima hingga di perguruan tinggi negeri. Begitu, Mas. Oke. Makasih Manur, Pak Ahmad Fuasakir sudah terjawab ya pertanyaannya ya. Oke, baik. Berikutnya. Banyak yang nanya nih Kak Esther. Iya, kita langsung pindah ke pertanyaan berikutnya. Langsung ke pertanyaan berikutnya aja. Nah, ternyata yang kedua ini sudah ada juga dari Frankie Malau, Mas atau Pak, dari KPPBC Pematang Siantar. Boleh bergabung langsung dengan kita? Selamat siang, Mas Frankie. Selamat siang. Oke, baik, sudah terdengar. Boleh langsung silakan ditanyakan. Oke. Ya, saya mau bertanya sama narasumber kita, Mas Fadli. Sosok pendidikan inspiratif menurut saya karena membangun sekolah gratis dengan usaha sendiri tanpa didukung oleh pemerintah. Pertanyaan saya, Mas Fadli ini kan pendidik juga, istrinya juga seorang pendidik dan didukung oleh keluarga tentunya. Nah, apabila misalkan seandainya kondisinya terbalik, sebelum melaksanakan atau mewujudkan ide dan mimpi dari Mas Fadli, istri atau keluarga itu tidak mendukung, apakah Mas Fadli masih akan tetap lanjut mewujudkan mimpi Mas Fadli ini? Kemudian terkait ini apresiasi dari pihak pemerintah setempat, apakah ada yang sudah disampaikan ke Mas Fadli dan Mas Fadli terima? Itu saja Mas, terima kasih. Ya, terima kasih. Langsung dijawab ya. Ya, langsung aja Mas Fadli. Ya, kalau kita ngomong masalah keluarga, jadi kita komitmen sejak awal. Kalau kita itu dari bujang, kami itu sudah sudah terbiasa datang ke pinggiran. Nah, kemudian kami keluarga dan keluarga kami itu juga pas sejalan dengan kami, yaitu orang-orang pendidikan, malah pendidikan agama. Tuh. Jadi kalau meskipun kami bukan orang yang banyak uangnya, tetapi kami juga bisa berbuat, gitu. Dan juga pertanyaan tadi, apakah tetap lanjut apabila istri tidak mendukung? Terus terang, kami tidak akan melanjutkan, ya Mas ya, Mas Frankie. Kami tidak akan melanjutkan karena apa? Perjuangan itu kalau kita berkeluarga wajib itu ya, karena menyangkut keuangan keluarga. Jadi kalau kita ngomong masalah perjuangan antara laki-laki dan perempuan, suami istri, itu pun harus jalan, harus
linear juga untuk menjalankan haji sosial. Kalau ngomong lanjut, kami tidak tetap lanjut kalau kita ngomong masalah keuangan. Jadi karena istri kami itu mendukung sejak awal, sejak kami itu awal mendirikan lembaga, jadi kami tetap lanjut. Dan kami percaya terhadap apa yang dikatakan istri itu. Gitu, Mas. Baik. Yang pertanyaan kedua, Mas Fadli. Yang kedua, apakah sudah ada apresiasi dari daerah tempat tinggal yang disampaikan? Atau daerah sekitar? Apresiasi Betul ya, Mas dari, Franky? ya kalau dari kami di sekitar kami itu sudah ada apresiasi. Karena di situ sudah ada bukti bahwa sekolah kami itu sudah bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang bisa bermanfaat bagi banyak orang, begitu Mbak. Jadi ada di sekitar kami itu ada. Jadi dukungan-dukungan masyarakat itu sudah ada, gitu. Tuh, begitu Mas. Oke, luar biasa. Dan baik. Izin Mas, masih ada satu pertanyaan lagi barangkali Iya. ya dari Pak Anis Said Basalama. Kami mohon perkenan beliau untuk juga bergabung untuk menyampaikan pertanyaannya langsung kepada Mas Nur Fadli. Pak Anis, apakah sudah bergabung? Baik, terima kasih Mas Didi. Siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, terima kasih Mas Nur Fadli berkenan hadir sharing. Dan tadi Mas Fuad mendoakan, saya ikut mendoakan juga, mudah-mudahan barokah usahanya terus berkembang gitu ya, makin melebar gitu. Nah, pertanyaan saya barangkali kalau ini kebetulan banyak teman-teman di kami yang suka mengumpulkan berbagilah gitu. Nah ini kalau sekiranya mau ikut berbagi dengan Mas Fadli itu bagaimana caranya gitu. Mungkin itu pertanyaannya Mas Didi Kaiser. Makasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat banget pertanyaan Kak Esther ya. Betul. Langsung Mas Nur Fadli. Kalau sudah begini ini kan sudah repot saya Mas jawabnya ya. Mohon maaf kalau gitu merepotkan. Maaf Pak Nis itu. Karena kami sejak awal itu yang mendirikan sekolah itu kan apa adanya gitu Pak Nis ya. Disupport oleh teman-teman yang apa adanya juga gitu dari asosiasi yang ada di Jember. Jadi kalau kementerian, teman-teman kementerian monggo kalau mau mau beramal juga karena di sini kami sekarang ini lagi pembangunan sekolah entrepreneur dan juga sekolah konservasi di Jember. Dan itu pun kami punya tanah, punya lahan pribadi sudah saya wakafkan sekitar 0,5 hektar sudah diratakan sekarang, sudah persiapan untuk membangun di 2020 ini. Dan itu pun sudah ada yang mendaftar dari berbagai sekolah-sekolah yang ada di sekitarnya untuk belajar ilmu konservasi di sekolah kami dan juga yang sekolah entrepreneur itu sudah banyak yang daftar itu sekitar 7 orang kemarin dari universitas yang ada di Jember. Jadi kami menyiapkan di sana itu kami menyiapkan peternakan karena kami juga ada peternakan dan nanti kalau ada mahasiswa yang mau di lawyer kami juga kantor teman lawyer kami itu sudah siap untuk menerima anak-anak yang dari sekolah kami. Begitu Bapak Anis. Jadi kami itu sekarang masih pembangunan 2 sekolah. Sekolah konservasi dan sekolah entrepreneur yang ada di Jember. Begitu Pak Anis. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mas Nur Fadli. Ternyata tanpa terasa nih udah semakin deket loh dengan closing. Padahal saya masih ada pertanyaan. Boleh ya saya tanya lagi ya? Oke, Nah, Mas Fadli, dengan semua yang telah Mas Fadli lakukan nih ya, kisah inspiratifnya membangun sekolah, apa masih ada cita-cita atau harapan lain yang belum tercapai
setelah semuanya yang Mas Fadli buat ini? Masuk ke TV udah tadi diundang sama Deddy Corbuzier ya, sama Master Dede. Nah, kira-kira apa harapan atau cita-cita lain yang masih ingin dicapai oleh Mas Nur Fadli? Boleh di-share? Iya, cita-cita kami yang sementara ini yaitu aja sementara Mbak, yang masih belum tercapai 2 sekolah ini. Dan itu pun harapan kami wajib sekolah ini berdiri di 2020 ini. Maksudnya tempatnya itu berdiri dulu, dan juga tidak banyak yang maksudnya dalam artian yang daftar itu dari perguruan tinggi dan juga SMA yang ada di sekitar kami yang mau belajar tentang masalah konservasi dan belajar entrepreneur gitu. Dan juga tutornya itu kami menggait HIPMI Jember, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jember. Jadi harapan kami ke depan yang masih belum tercapai yaitu mendirikan 2 sekolah ini, yaitu sekolah konservasi dan juga sekolah entrepreneur juga, itu Mas, sementara. Oke, baik. Berarti jelas ya dalam waktu jangka dekat ini mau mencapai itu dulu, menambah sekolah yang baru lagi. Oke, silakan Mas Luar Didi. biasa Dari ya, saya punya udah cukup. visi dan misi yang cukup life plan ya, life plan jelas gitu ya. Iya. Oke, dan izin menyambung serta menindaklanjuti tadi yang disampaikan Pak Anies tadi, bagi Bapak Ibu serta rekan-rekan alumni yang ingin berpartisipasi untuk turut mengembangkan apa yang sedang dikembangkan oleh Mas Nur Fadli ini, bisa menghubungi panitia untuk kemudian nanti kami sampaikan kepada Mas Nur Fadli. Jadi silahkan teman-teman Bapak Ibu yang ingin berkontribusi juga ingin berpartisipasi ya, bisa menghubungi kami panitia di sini. Oke. Iya betul. Nah, sebelum ini barangkali Mas Nur Fadli ada sesuatu closing yang ingin disampaikan kepada kami semua gitu Mas, barangkali untuk bisa menggugah semangat Terutama heroisnya. untuk rekan-rekan alumni ya. Ya, benar, betul tepat sekali. banget. Teman kami ya Mas, teman apa ya? Closing teman Mas ya. Jadi pesan kami, suatu bangsa itu akan berwibawa jika karakter masyarakatnya itu baik. Ya. Jadi kalau sudah karakternya masyarakat itu sudah baik, insya Allah dalam memajukan bangsa itu akan lebih cepat. Itu Mas. Dimulai dari karakter terlebih dahulu, terutama para pemudanya. Jadi pemuda dengan kemampuannya dia bisa berbuat. Contohnya para alumni contohnya dengan berbuat kita itu akan bisa memberikan manfaat kepada banyak orang, khususnya masyarakat yang ada di Indonesia. Begitu Mas. Terima kasih sebelumnya. Oke, baik. Terima kasih Mas Nur Fadli atas apa yang sudah disampaikan barusan. Dan ternyata sebenarnya kalau Bapak Ibu setara rekan-rekan alumni memperhatikan ya, banyak sekali pesan-pesan yang tadi disampaikan oleh 3 orang panelis pertama tadi, Pak Prima, Pak Rio, dan Pak Hadianto, yang sebenarnya kalau teman-teman perhatikan juga sangat terkait dengan yang disampaikan Mas Nur Fadli tadi ya. Jadi intinya jangan menunggu untuk teman-teman bisa berkontribusi terhadap bangsa negara ini, terhadap organisasi gitu ya. Tidak perlu untuk menunggu hingga menduduki satu jabatan struktural tertentu ya, atau tingkat kemapanan tertentu, tapi lakukanlah dari apa yang bisa teman-teman lakukan saat ini gitu ya. Dan pesan Menteri terakhir ya Mas, motif beliau Pak Prima tadi bahwa hero itu ada di semua orang katanya. Jadi untuk alumni jadilah hero-hero yang baru gitu, Mas ya. Begitu Mas, terakhir. Siap, makasih banyak Mas Nur Fadli. Luar biasa ya. Menarik sekali itu. Balik lagi ke tagline seminar kita hari ini ya. There's a hero lies in you. Gitu. Teman-teman semua adalah pahlawan ya. Iya. Baru dengar dah itu Mas. Kenapa Mas? Baru dengar katanya Pak Prima tadi. Oh gitu. Bagus, dicerna itu bagus. Bahwa setiap orang itu, hero itu ada di setiap orang katanya. Iya betul sekali, kita juga setuju ya. Sepakat sekali Mbak Esther. Iya, sebenarnya tadi kita juga pengen ada closing remark lagi dari para panelis. Namun karena kesibukan dan kegiatan yang lain, jadi para panelis harus meninggalkan kita Izin ya. dari acara ini ya, terlebih dahulu gitu. Jadi tidak terasa waktunya berlalu ya dengan cepat, dan sekarang kita sudah mau sampai di penghujung acara.
dengan disampaikannya closing remark dari narasumber inspiratif kita tadi, Mas Nur Fadli, sekali lagi terima kasih. Maka berakhir pula kegiatan kita hari ini, dan kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada 3 panelis yang sudah hadir tadi walaupun sudah meninggalkan Zoom. Bapak Hadianto selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Bapak Astera Primanto Bakti selaku Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, serta Bapak Rionald Silaban selaku tuan rumah sekaligus juga Kepala Badan Pendidikan Pelatihan Keuangan dan Direktur Utama LPDP. Nah, yang terakhir juga tentu saja lagi dan lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Mas Nur Fadli sebagai narasumber inspiring session kita hari ini. Boleh kita beri aplaus dulu di tempat masing-masing untuk acara kita hari ini. Oh ya Kak Esther, mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu serta rekan-rekan peserta seminar ya. Iya. Jadi Bapak Ibu serta rekan-rekan alumni, kami mohon sekali lagi perkenannya untuk mengisi evaluasi penyelenggaraan pada link 3 seminar alumni. Sekaligus bagi teman-teman yang belum mengisi formulir registrasi, kami mohon sekali lagi juga perkenannya untuk mengisi formulir registrasi yang ada. Gitu ya. Jadi sekali lagi link kami sampaikan, link 3 seminar alumni. Ya, sudah nampak di sana ya. Oke, pas seperti itu. Baiklah, akhir kata Bapak Ibu dan rekan-rekan semua di dalam kegiatan ini, kami mewakili seluruh panitia yang bertugas, mengucapkan terima kasih banyak atas atensi serta partisipasi Bapak dan Ibu rekan-rekan semua, dan kami mohon maaf jika terdapat sesuatu yang kurang berkenan selama berlangsungnya acara ini. Oke. Ada request dari teman-teman panitia nih ya. Untuk kita foto terlebih dahulu. Oh, oke. Patung. Oke, kita akan mengambil tangkapan layar terlebih dahulu. Jadi mohon perkenan dari Bapak Ibu semua, seluruh peserta seminar di pagi hari ini untuk diam terlebih dahulu ya. Sekira kurang lebih 10 menit ya, 10 detik ya. 10 detik. Ya, Oke, betul. Siap. Mohon aba-abanya untuk kami sampaikan. Ya. Oke, sudah. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu seluruh peserta seminar di pagi hari ini. Saya Tri Budi Murwanto dan Saya Esther Sulistina. Kami undur diri dan sampai jumpa pada kegiatan selanjutnya. Ikan hiu makan tom. thank you very much. Jangan lupa salam sehat dan selalu ingat 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.